Sariawan, panas dalam, cool down aja. Tenggorokan kering, panas dalam, cool down aja. Susah BAB, panas dalam, cool down aja. Didukung oleh petualangan kami di Chiang Mai masih berlanjut. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi sisi lokal kota ini. Mulai dari pasar tradisional dengan harga makanan yang ramah di kantong, mencoba sensasi memancing udang galah bersama warga lokal, akhirnya menikmati suasana night market yang menjadi tempat favorit anak muda Chiang Mai, hingga mengunjungi Silver Temple yang terkenal dengan arsitekturnya yang unik, dan menutup perjalanan di Niman Haemin, kawasan modern yang menjadi pusat gaya hidup dan kuliner kota Chiang Mai. Inilah petualangan kami di Jalan dan Jajan Go. Sore-sore begini ya, paling nyaman tuh jalan-jalan tanpa tujuan dan arah. Buat ngajak kalian melihat rasanya kalau tinggal di Chiang Mai, tempat yang non turis. Ini benar-benar melokal. Ini perumahan warga kiri kanan. Sekalian aku sama Diana mau ngecek harga lahan. Ini ada rumah termurah buat kita beli buat pensiun di Chiang Mai. Cocok? Nggak mau gue. Nggak mau dia, woi. Ada warung-warung dan selama dia menggunakan bahasanya full Thailand ya, full tulisan itu, aku udah tahu ini tuh bukan makanan lokal. Woi. Boleh. Murah dong, 40 baht doang. Iya, ya. Belum, depan lagi ada market. Yuk. Tiba-tiba ramai dan kita ketemu pasar tradisional nih. Kali ini kami mengajak Anda merasakan sisi lain kehidupan masyarakat setempat. Bukan di pusat perbelanjaan modern, melainkan di sebuah pasar tradisional yang setiap harinya menjadi tempat warga berbelanja kebutuhan segar. Mulai dari aneka sayuran, buah-buahan, hingga beragam makanan siap santap dengan harga yang ramah di kantong. Ayam gorengnya 22 baht per satu. Totalnya 55. Kau sama nasi. Sama putih. nasi 2. Ohoi, kopon ka. Oke, kopun ka. Siap. Mari kita Sudah coba. datang. Berapa patainya? 60 baht. Sama lah kayak di luar ya. Orang sini suka ngemil daun bawang ya. Nggak tahu kenapa dikasih daun bawang sebaik ini. Pakai ini loh, jeruk. Iya. Makanan yang kami coba kali ini adalah pad thai. Sajian mie goreng ini dikenal dengan perpaduan rasa manis, asam, dan gurih yang menjadi ciri khas kuliner populer khas Thailand. Rasanya yang asam manis cocok dipadukan dengan daun bawang yang disajikan sebagai rempah pendamping. Setelah menikmati makan siang, saatnya kami mencoba salah satu pengalaman unik yang bisa ditemukan di Chiang Mai. Memancing udang galah di Ta Phai Shrimp Fishing. Setibanya di lokasi, kami langsung membeli tiket masuk sekaligus menyewa peralatan memancing yang sudah disediakan. Kamu mau berapa jam? Oh, 1 jam ya. 1 jam ya, 2 jam lah. Enggak. Ada udang. Bisa kalau Boncos lah. tak dapat baru tambah lagi. If the bait is already done, can I buy new bait? Free. Oh, free. Oh, nice. Okay.
Setiap pengunjung diberikan umpan berupa hati ayam dengan kesempatan memancing selama 2 jam. Menariknya, jika hasil tangkapan masih kurang, pengunjung dapat menambah waktu memancing tanpa harus membayar udang baru. Empat bunting, umpannya ini Umpan apa? hati ayam. Oh, hati ayam. Udah mau makan hati ayam. Dia ngapain nih orang? Oh, ngetes kedalaman dong. Oh, dia pakai timah ngetes kedalaman. Oke. Oh, oke. Oh, Cut cut. little bit. Okay, baby, put it here. Okay. If I get the shrimp, can we eat the shrimp? Cook. How much? 100 gram. Oh, 100 gram can we buy? Ya, oke. Memancing udang di sini ternyata membutuhkan kesabaran ekstra. Meski sudah menunggu cukup lama, pelampung kami belum juga bergerak. Sementara itu, beberapa pemancing lokal terlihat lebih sering mendapatkan udang. Setelah diamati, ternyata mereka membawa umpan dan essence racikan sendiri. Berbeda dengan kami yang hanya mengandalkan umpan standar dari pengelola. Para pemancing berpengalaman ini memiliki strategi khusus untuk menarik perhatian udang. Belum ada makan sama sekali. Riana sampai ngecek ke sungai air ini. Ini ada udang kedak dari tadi. Mana disentuh pun enggak. Umpanku tuh masih utuh. Waktu terus berjalan, namun hasil masih belum juga berpihak. Hingga menjelang akhir sesi memancing, penantian panjang itu akhirnya terbayar. Setelah hampir 1 jam menunggu, kami berhasil mendapatkan udang pertama. Serak. Akhirnya Tuhan. Akhirnya. Tuh, udah mana? Dia yang capeknya nih. Ya lumayan lah ya, 1 biji udang. Dan yang paling dinanti, udang hasil tangkapan kami pun langsung dimasak untuk dinikmati menjadi penutup yang sempurna setelah perjuangan memancing yang penuh kesabaran. Ini caranya presentasi sih. Bagus banget caranya. Ini sama cabai. Petualangan kami di Chiang Mai masih akan berlanjut. Setelah mencoba pengalaman memancing udang bersama warga lokal, kami akan mengajak Anda menikmati suasana night market yang ramai dengan beragam kuliner lokal. Dan mengunjungi Wat Sri Sukan atau Silver Temple, salah satu kuil paling ikonik dengan keindahan ukiran logamnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jalan dan Jajan Go. Setelah mencoba sensasi memancing udang galah, petualangan kami di Chiang Mai masih berlanjut. Kali ini kami akan mengajak Anda menikmati sisi lain kota ini saat matahari mulai terbenam. Mulai dari menyusuri night market yang menjadi tempat favorit warga lokal untuk bersantai dan menikmati aneka kuliner, hingga mengunjungi Wat Sri Supan atau yang lebih dikenal dengan nama Silver Temple, kuil ikonik dengan arsitektur logam yang menjadi salah satu ikon Chiang Mai. Inilah kelanjutan petualangan kami di Jalan dan Jajan Go. Makan udang tadi gak kenyang, jadi kita lanjut makan saukau. Ini tuh buat gambaran kalau warga lokal Chiang Mai mau pergi ngedate pacar tuh kemana. Teman-teman kayak gini. Jadi kami ketemu kayak malam minggu kan, ini ramai banget. Dan di peta aku nggak tahu gimana ngomongnya. Cuma tulisan cuma kayak Malah lalu bahasa Thailand apa gitu. Jadi di peta tulisan bahasa Thailand semua. Aku ngomong orders ngengok semua pakai bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Tapi kita kayak mau lokal banget sih, aku suka. Ini tapi asik banget.
Pengunjung dapat memilih beragam sate dan hidangan lokal dengan harga yang terjangkau. Setelah memilih makanan, pesanan akan langsung dipanggang dan diantarkan ke meja. Yang menarik, harga makanan di sini terbilang sangat terjangkau. Satu tusuk hidangan sudah bisa dinikmati mulai dari 5 baht saja. Suasana malam di tempat ini terasa santai dan nyaman. Dengan kursi bergaya camping dan deretan stand makanan, tempat ini menjadi pilihan favorit warga lokal untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga. Alamak Tuhan, malanya tak mampu. Setusuk ini cuma 5 baht. Kau bayangkan tak? Tapi malanya gila John, kau sakit mah John, pedasnya gila. Sumpah, Iya, kau gini doang, udah matilah aku. gak ada yang biasa gak, Bang? Ya, cuma ada pilihan malam gimana? Nama kafe Malatang apa itu? Tapi malanya enak. Meski pedasnya cukup ekstrim, cita rasa mala tetap terasa nikmat dan membuat kami terus ingin mencobanya. Menariknya lagi, harga setiap tusukan hidangan di sini dimulai dari 5 baht atau setara dengan Rp2.800 saja. Sehingga menikmati beragam pilihan menu tetap terasa ramah di kantong. Sumpah ini malai pedas banget. Biasanya ada malai gak terlalu pedas kan? Ini 5 baht. Aku pesan lagi ini okra 5 baht. Ini total ada sekitar 20 tusuk. Jadi sekitar 100 baht. Ditambah mie tetek bengek, ya agak maksimal 150 baht. Tambah minuman tadi tetek bengek, ini akan menjadi date seharga paling 250 baht all in. Udah sebagus ini, semewah ini. Worth it. Update. Ini makanan nggak bisa dimakan. Semua makanan yang kita pesan tadi tak ada bisa dirasakan lidah. Kena malanya. Malanya gila banget sih. Kita kemarin dari Cina makan mala langsung nggak segila ini. Kayaknya di Cina malanya nggak segila ini. Nggak tahu nih mala kenapa nih. Ini date yang sangat berkesan di Chiang Mai. Akan kuingat saya mati. Terbaik. Dan sebelum menutup malam, kami juga menemukan leci segar yang dijual dengan harga sekitar 20 baht atau Rp11.000 per kantong. Menjadi penutup yang manis setelah menikmati pedasnya hidangan mala. Akhirnya kita sampai juga ke Wat Sri Supan atau dikenal dengan nama Silver Temple. ya, ini tempat yang katanya salah satu yang paling ikonik kalau di Chiang Mai. Yes. Tanpa menunggu lama, kita ajak kau masuk ke dalam. Let's go. Let's go. Kita mau beli tiket dulu. Harganya 100 baht per 2 orang. Oke. Wih, dapat name tag sama dapat air minum dong. Yuk. Oh, digunting. Agak sayang ya. Oh, yes. Thank you, Kak Munka. Ternyata name tag-nya itu bisa buat kita jadi oleh-oleh atau souvenir. Lucu banget sih ini. Boleh dibawa pulang, oke lah. Awalnya tadi sayang kok dibolongin, katanya boleh dibawa pulang, ya udahlah ya. Wat Sri Supan atau yang lebih dikenal dengan nama Silver Temple merupakan salah satu kuil paling unik di Thailand. Berlokasi di Walai Road, kawasan yang terkenal sebagai sentra kerajinan logam di Chiang Mai. Tak heran, hampir setiap sudut bangunannya menampilkan ukiran dan detail yang sangat memukau. Dari luar, Silver Temple tampak megah dengan sentuhan arsitektur yang berbeda dari kuil pada umumnya. Namun, suasana tenang dan nuansa spiritual tetap terasa kuat saat memasuki kawasan ini. Ketika cahaya matahari menyinari permukaan bangunannya,
Pantulan kilau logam menciptakan pemandangan yang begitu indah, seolah sebuah karya seni hidup berdiri di hadapan kita. Bagi para pengunjung wanita, tidak perlu khawatir. Anda tetap dapat memasuki kawasan tempel, menikmati keindahannya, serta mengabadikan momen dengan berfoto menggunakan pakaian khas Thailand. Namun yang tidak diperbolehkan adalah memasuki ordination hall atau kuil utama. Ini memang aturan tradisional yang masih diterapkan di Wat Sri Suphan. Untuk bagian tempel yang di dalam ini, cewek nggak boleh masuk ya. Yang boleh cuma cowok dan harus lepas sepatu. Welcome to the inner temple. Jujur, aku tuh bukan tipe yang ngefans banget sama temple atau museum. Cuman kalian wajib main ke Silver Temple ini. Arsitektur gila sih. Dan by the way, walaupun memang Silver Temple, ini tuh bukan dari perak ya. Jadi itu lebih tepat dari aluminium sama seng. Kenapa? Karena kalau pakai perak, dia tuh lebih rentan ya terkena oksidasi, yaitu bisa menghitam. Jadi dengan silver ini, dengan aluminium ini lebih tahan lama. Dan itu lebih kuat untuk menahan struktur. Lapisannya doang sih mana sih, tapi sumpah ini waktu itu lu mesti datang sih. Dia punya pikiran, dia punya detail. Astaga, aku bayangkan ini berapa lama mereka bikin ini barang. Sini panasnya luar biasa, nampol. BTW kita tuh memang datang di momen yang lagi heat wave ya. Jadi suhunya itu sini rata-rata di 35 sampai 40. Cuman di apa laman cuaca itu adalah feels like 45. Jadi jangan heran kalau kau lagi di sini Thailand sekarang cuaca. Kepala aku berdenyut ya. HP ku saja lagi rekam 4K sampai overheat. Aku punya ini kayak gear aku GoPro atau Pocket lagi rekam 4K overheat. Bisa gila ini panasnya weh. Cuma worth it. Worth it, bagus. Aku bagus banget. Aku yang nggak terlalu gimana sama temple ya, kayak aku bilang sekeren ini rupanya temple itu ya. Dia punya gimana ya pembuatannya itu loh. Semua ukirannya, setiap jengkal yang kau lihat tuh semuanya tuh bagus. Setiap jengkal tuh buat di foto pun semua bagus banget. Sedetail itu, keren sih asli. Jangan kemana-mana, petualangan kami di Chiang Mai belum berakhir. Selanjutnya, kami akan mengunjungi Niman Haemin, kawasan paling trendy di Chiang Mai yang terkenal dengan deretan kafe, butik, dan suasana kreatif yang menjadi favorit para traveler. Ikuti terus petualangan kami hanya di Jalan dan Jajan Go. Ternyata di daerah Chiang Mai itu punya spot yang estetik buat kau yang suka cafe hopping ya. Ya. Agak macam Bali sih. Dan selamat datang di Niman Haemin. Yuk. Kalau di Chiang Mai dikenal dengan kuil-kuil bersejarah dan suasana yang tenang, maka Niman Haemin adalah sisi modern dari kota ini. Lebih stylish dan kreatif, kawasan ini berada di sepanjang Niman Haemin Road. Niman Haemin juga dikenal sebagai salah satu neighborhood paling trendy di Chiang Mai. Suasananya hidup, namun tetap terasa santai. Ingin menikmati kopi di kafe yang estetik sambil berburu foto? Tentu bisa. Ingin mencoba restoran lokal maupun internasional? Pilihannya sangat beragam. Atau sekedar berjalan santai menyusuri butik-butik kecil dan mencari produk lokal yang unik? Semuanya bisa ditemukan dalam satu kawasan ini. Niman juga punya banyak spot nongkrong yang cocok untuk menikmati sore hingga malam hari. Suasananya ramai, namun tetap terasa nyaman dan tidak terlalu hiruk-pikuk. Perpaduan konsep modern, kreatif, dan nuansa hangat khas Chiang Mai menjadikan kawasan ini selalu menarik untuk dikunjungi. Tak heran
Niman Hemin menjadi salah satu destinasi favorit yang wajib masuk dalam daftar kunjungan para traveler. Di Niman Hemin, pengunjung dapat menikmati sisi lain dari Chiang Mai yang lebih modern, lebih artsy, dan penuh energi. Kawasan ini menjadi tempat yang tepat untuk menutup hari sambil menikmati suasana kota yang kreatif dan dinamis. Beb, Niman nih bahaya ya. Tiap belokan ada kafe yang lucu. Ada kafe yang pengen dicoba. Ini namanya bukan jalan-jalan, ini ujian iman. Iman aku paling lemah kau lihat dessert sama makanan pedas tuh. Wow. Beb, aku mau nongkrong di sini bagus banget. Minuman kita sudah datang. Kafe-kafe di Niman nih memang bagus-bagus semua ya. Iya nih. Beb, kayaknya beberapa hari ini efeknya mulai terasa deh. Dari kemarin pedas, gorengan, dessert, minuman dingin. Mulut aku jadi nggak enak. Ya namanya kuliner sembarangan ya kemarin, pedas-pedas, gorengan, berminyak. Ya pasti si sariawan dan panas dalam bakal datang menghampiri. Jangan sampai dong, ini hari terakhir. Masa mood rusak gara-gara sariawan? Makanya aku tuh selalu bawa Cooldown. Ini tuh obat herbal yang terbukti efektif buat meredakan sariawan dan panas dalam. Ini mah bukan cuma obat. Ini mah penyelamat anak kulineran. Jalan-jalan boleh kalap, tapi mulut harus tetap dijaga. Betul, apalagi trip kita padat. Makanannya pedes-pedes, gorengan juga banyak. Cooldown wajib di tas. Jadi, kalau sariawan boleh langganan. Sariawan kok langganan? Redakan dong dengan herbal yang alami. Cooldown obatnya. Perjalanan di Chiang Mai berakhir sudah. Berbagai keunikan budaya dan tradisi ada di sini. Sampai bertemu di petualangan jalan dan jajanku berikutnya hanya di TV One.